Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Al-mukarramun wal muhtaramun, para asatizah, alim ulama, tokoh masyarakat, aparat pemerintah, aparatur negara, Ustadz Tri, Ustadz Datang, Ustadz Cepi, Ustadz Usman, Ustadz Hasan, Ustadz Sueb, dan Ustadz yang lainnya, ibu-ibu Mas Taklim, Bu Rohaya, Bu Nita, Bu Dede, Mama Yanti, Ibu Budi, Bu Rahmah. Ada yang disebutkan tadi? Semoga sehat semuanya, amin. Izin Bapak Ibu, tangannya kanannya ke depan seperti ini, boleh? Tangan kanannya satu. Kuehnya taruh, kue taruh. Gak usah diangkat, sudah. Usap pundak teman kanannya, ayo, ayo. Sudah. Ikuti ucapan saya, ya Allah, ya Allah, sehatkan saudaraku, bahagiakan hidupnya, lancarkan rezekinya, solehkan keturunannya, solehkan keturunannya, cabut asam uratnya, berkahkan hidupnya, haji umroh sekeluarga, haji umroh sekeluarga, wafat husnul khotimah, wafat husnul khotimah, masuk surga bersama-sama, amin ya rabbal. Tangan kiri yang pojok dapat, kasihan yang tangan kiri, woi, tangan kiri, bu, tangan kiri, oh belakang panitia, bu, jangan makan baik belakangmu, bu. Sudah, ayo, ya Allah, ya Allah, sehatkan saudaraku, berkahkan hidupnya, lancarkan rezekinya, solehkan keturunannya, ampuni dosa-dosanya, sayangi hidupnya, kuatkan jiwanya, tutupin utang-utangnya, haji umroh sekeluarga, wafat husnul khotimah, masuk surga bersama-sama, amin ya rabbal. Alhamdulillah. Perintahnya Bapak Ibu usap, bukan tabok, ya Allah. Bapak Ibu, yang kita lakukan tadi metode kickback, bola yang kita tendang ke tembok akan mantul kepada diri kita. Hal jazaul ihsan illal ihsan. Tidak ada balasan kebaikan kecuali kebaikan itu akan kembali kepada kita. Yang tadi ikhlas, yakin doa itu akan kembali kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ada seorang bapak kaya datang ke rumah tetangganya yang miskin membawa sekeranjang buah-buah yang busuk. Tok, assalamualaikum, assalamualaikum. Si miskin ada di rumah menjawab salamnya.
Waalaikumsalam, ada apa Pak Haji? Nih untuk ente. Lalu pulang begitu saja. Setelah dibuka, isinya adalah buah-buah yang busuk. Si miskin tertegun sambil mengatakan, ya Allah, ini mungkin ada hikmah yang besar, tidak mengapa. Maka dibuanglah buah-buah yang busuk, keranjangnya dibersihkan. Sore hari dia ingin mengembalikan keranjang punya tetangga sebelahnya. Namun keranjang itu diisi oleh si miskin dengan bunga-bunga mekar indah mewangi, karena di depan rumahnya itu ada tanaman-tanaman di atas pot, bunga-bunganya mekar indah wangi. Dimasukkan itu bunga-bunganya ke dalam keranjang dan si miskin meluncur ke rumah si kaya. Tok-tok-tok, assalamualaikum. Waalaikumsalam, ada apa, siapa? Saya Pak Haji. Yang ke rumah Pak Haji, yang bapak rumah saya. Oh ya, ada apa? Ini Pak Haji mengembalikan keranjangnya. Oh ya, taruh situ dah. Diletakkan. Tiba si kaya mendekati keranjang tersebut. Apa ini? Dan istrinya pun datang. Ya Allah, ayah, ini bunga-bunganya indah, wangi pula ini. Mas, makasih ya, betapa senang ini si ibunya, istri dari orang kaya, masuk ke dalam membawa bunga mekar indah wangi. Lalu si kaya mengatakan, Mas, saya tadi pagi ngasih ente buah-buah yang busuk, tapi kenapa ente ngasih aneh bunga-bunga yang wangi? Si miskin mengatakan kepada si kaya, Tuan, seseorang mempersembahkan sesuai dengan isi hatinya. Seseorang mempersembahkan sesuai dengan isi hatinya. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, itulah gambaran kehidupan kita satu sama lain. Ya, kehidupan suami, jika ia memiliki hati yang baik, dia pasti akan berikan yang baik-baik kepada istri. Istri yang salehah, dia pasti akan berikan yang terbaik kepada suami. Orang tua yang baik, hati yang baik, maka dia akan berikan yang terbaik kepada putra putrinya. Allah Maha Baik, maka Allah memberikan kebaikan kepada hamba-hambanya. Allah Maha Baik, Allah memberikan kebaikan kepada Rasul tercinta, walaupun berbungkus dengan ujian. Walaupun berbungkus dengan ujian. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, kisah Isra wal Mi'raj sejatinya harus menginspirasi dalam kehidupan kita. Kenapa? Saat Nabi di Mekah Al-Mukarramah, Nabi memiliki dua orang hebat dalam hidup beliau. Dua yang melindungi beliau, melindungi di luar, yang bernama Abu Thalib. Ja'a Quraisyun, ulama'u Quraisy, petinggi-petinggi Quraisy datang kepada Abu Thalib. Wahai Abu Thalib, aku punya keponakan, dia kaya raya. Kami punya anak muda yang tampan kaya raya. Aku hibahkan kepada engkau, rawatlah dia. Dan engkau wahai Abu Thalib punya keponakan bernama Muhammad, berikan kepada aku, barokah kita. Abu Thalib mengatakan, untuk apa keponakanku kuberikan kepada engkau? Akan kubunuh dia, kata pemuka-pemuka Quraisy. Abu Thalib mengatakan, menyentuh kulitnya dan kuhantam, kata Abu Thalib. Abu Thalib ini paman yang melindungi, menjaga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sampai datang kemudian sesuatu yang dahsyat dalam kehidupan Nabi. Apa itu? Godaan dunia. Wahai Abu Thalib, beritahukan kepada keponakanmu, kalau Muhammad ingin mendapatkan perempuan-perempuan yang cantik, kita akan carikan di Jazirah Arab ini. Berapa jumlahnya? Silahkan ambil dan hidup bersama mereka. Jika si Muhammad ingin tahta kerajaan, kami siap turun dari tahta kami
dan Muhammad menjadi pemuka di Arab itu. Dan kalau si Muhammad ingin mendapatkan kekayaan, kami siap mengumpulkan harta kekayaan, kami hibahkan kepada si Muhammad, dan dia menjadi orang yang terkaya di Jazirah Arab ini. Lihat Pak, godaan dunianya, harta, tahta, Pak, godaan laki-laki, harta, tahta, wanita, 3T. Godaan ibu-ibu 3D, duit. Iya. Kalau sudah habis duit nyanyi qasidahan, ya dana. Nah ini masya Allah Pak, nggak mudah. Lalu Abu Thalib datang kepada keponakannya, wahai Muhammad, pemuka-pemuka Quraisy ini datang dengan membawa persamaan yang sangat hebat ini. Gimana pendapat engkau wahai Muhammad? Lihat Nabi kita meresponnya Bapak Ibu. Beliau mengatakan, "Lau wudi'atis syamsu fi yamini wal qamaru fi yasari li an atruka hadzal amr lam atrukahu hatta yuzhirahu Allah aw ahlaka minhu." Wahai pamanda tercinta, sampai pun mereka ingin meletakkan matahari di tangan kananku, ya, dan bulan di tangan kiri, untuk meninggalkan perkara agama mulia ini, demi Allah aku tidak akan pernah meninggalkan kemuliaan ini sampai Allah munculkan agama Islam, atau aku hancur tersebab membela agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Sumudun ala tariq dakwah, teguh, berpegang teguh dengan dakwah, dengan Islam. Betul ya? Itu Abu Thalib menjaganya. Apa kata Abu Thalib? Idzan ana ma'ak. Kalau begitu aku bersamanya. Aku bersama. Apa yang terjadi? Abu Thalib wafat. Yang melindungi Nabi di luar telah tiada. Khadijah, istri tercinta yang menenteramkan di dalam rumah, meninggal dunia. Bisa Bapak Ibu bayangkan, dua orang hebat ini bersama Nabi sudah tidak ada. Kepada siapa lagi Nabi bersandar dalam hidup? Maka wafatnya dua orang hebat ini dalam kehidupan Nabi, seakan-akan Allah mengatakan, jangan kau bersandar kepada manusia, bersandarlah kepada aku. Akidah, tauhid. Betul Bapak Ibu? Halo Bu? Bu? Ibu? Masih hidup? Jadi orang-orang yang akidahnya kuat, dia tidak bersandar kecuali kepada Allah. Maka mereka yang menyandar di tembok, akidahnya lemah. Betul nggak kira-kira? Mereka yang menyandar di tembok, akidahnya lemah. Semoga yang nyender mendapatkan pahala, amin. Yang nggak nyender pahalanya gedean dikit. Yang nggak nyender pengen banget nyender. Gak ada kaplinya. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, wafatnya dua orang hebat di sisi Nabi itu, maka mendapatkan kesan yang sangat memilukan, Amul Huzn, tahun kesedihan. Tahun kesedihan. Adza Quraisy aktsar idza'i Rasulullah. Maka saat itu hujan cacian, makian, intimidasi, teror, persekusi dirasakan oleh Nabi. Maka Nabi berjalan kaki menuju Taif, meminta suaka politik dengan Zaid bin Harithah. Berjalan kaki 100 km Pak, bisa dihitung dari sini ke Cianjur 100 km Pak. Pakai tol baru yang mahal 65.000, mahal banget itu ya. Itu Masya Allah, jamaah yang dirahmati oleh Allah. 100 km Pak jalan kaki, kita naik mobil ke Cianjur, Nabi ke Taif jalan kaki. Kalau Anda Bapak Ibu nanti umroh dan haji, amin. Nggak cukup pakai amin Pak, nabung. Iya, nabung. Amin mah gampang, yang penting adalah nabung, betul ya. Tetangga saya haji Pak, cuma 2 tahun tiap bulan nabung 10 juta. Ya, alhamdulillah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, saya izin berdiri boleh ya?
Baik. Kenapa kalau duduk ada air nggak ada gorengan enak? Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi hijrah ke Taif. Di Taif mendapatkan lemparan batu. Di Mekah mendapatkan lemparan kata-kata kasar. Coba. Padahal Nabi memiliki sifat yang indah, terpuji, tapi mendapatkan balasan-balasan keburukan. Ini isyarat bagi kita Bapak Ibu. Sesungguhnya dalam hidup ini tidak serta-merta kebaikan berbalas dengan kebaikan. Ada kalanya kebaikan berbalas dengan keburukan. Betul ya? Kalau orang baik aja mendapatkan celaan, cacian, makian, bagaimana kita yang maaf-maaf banyak keburukannya? Betul Bapak Ibu? Ya. Nah ini jamaah yang dirahmati Allah, sampai di Taif dilempari dengan bebatuan, sujud fil rasihi, kepalanya pun bocor, darah bersimbah. Malaikat menawarkan, pilih wahai Muhammad, gunung yang paling besar akan aku lemparkan kepada mereka. Nabi mengatakan, la arju ayyakuna min aslabi man ya'budullah. Jangan kau lakukan itu wajib. Aku berharap di antara mereka ada yang menyembah Allah Subhanahu wa taala. Malaikat melihat lagi, darah Nabi sampai banjir. Dan Jibril mengatakan, setetes darah jatuh ke bumi, aku ratakan penduduk Taif dengan tanah semuanya. Maka tangan Nabi bergerak, ditahan darahnya, diusap ke janggut dan pakaiannya, agar satu darah tidak menetes di bumi. Kalau saya begitu Bapak Ibu, saya aurin gitu. Habis dan ya. Kalau kita kan sifatnya dendam ini, betul itu Bapak Ibu. Jadi Masya Allah, Nabi kita tuh hatinya terbuat dari apa? Betul. Dizolimi, disakiti, dihina, dicaci maki itu dibalas dengan kebaikan. Berbeda dengan kita Pak. Kita ini berinteraksi sosial, beribadah, ke masjid tidak ada yang menghina kita. Nabi lewat, dikatain tukang sihir, pembohong, pendongeng, kadzabun, pendusta. Puncaknya, innaka lamajnun, wahai Muhammad, gila lu gitu. Kita Pak ke masjid nggak ada yang bilang gila. Ada Pak yang bilang? Nggak ada. Kita iman kita tipis Pak, baru berangkat ke masjid dibully tetangga, jin, tumben soleh, gitu. Apa dia bilang? Oh terakhir tuh kapok dah. Dibilang soleh, taubat sholatnya Pak, nggak datang lagi ke masjid itu. Iya. Gini ya, rajin pengajian dia mama, Masya Allah udah insaf, tuh udah insaf. Lah gak ngaji Pak, udah selesai itu. Betapa tipisnya iman kita. Betul Bapak Ibu? Halo Bu, masih hidup? Saya baru 10 menit nih berdiri, Ibu udah 5 kali gerakan ke kiri. Di belakang standar ganda. Ada yang sambil ngemil. Enak banget ada kopi sama tehnya. Amin. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu Nabi menangis Pak di bawah sebuah pohon. Allahumma inni asyku bathi wa huzni ilaika. Ya Rabbal mustada'afin, ila man takirni am ila ma'ini yatajahamuni. Ringkas dari doa itu mengatakan, ya Allah, memang diri ini lemah di hadapan Engkau. Memang diri ini hina di hadapan Engkau, wahai Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, kepada siapa lagi aku bersandar kecuali kepada Engkau? Kepada siapa lagi aku minta kecuali kepada Engkau? Biarlah tubuh ini hancur wahai Allah, asalkan jangan Engkau hancurkan mereka. Jaga mereka ya Allah. Itu isi dari doa Nabi. Kan luar biasa Bapak Ibu. Iya. Pada kalimat ini kita bisa ambil hikmah Bapak Ibu. Apa itu? Biasanya saat kita dalam pergaulan ada kesalahan, ada gesekan, ada pertengkaran. Biasanya muncul adalah kita pada posisi merasa paling benar.
Apa contohnya? Saat anak kita maaf nggak sholat, nggak pulang ke rumah 3 hari, ya, bahkan pulang ke rumah sudah ada tatonya, Pak. Ya, di sebelah kanan, sebelah kiri tato naga, badannya keker. Pas udah tua jadi cacing, Pak, karena kurus. Tato naga jadi cacing, karena berubah badannya kurus. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, Anda mengatakan dasar anak nakal susah diatur. Wajar aja kamu nggak benar nggak sholat, gimana mau jadi orang soleh? Kamu nakal bandel susah diatur. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, sejatinya Pak, kita tidak bisa mensolehkan anak kita. Ibu tidak bisa mensolehkan suami dan suami tidak bisa mensolehkan istri. Kenapa? Karena kewenangan kesolehan itu adalah milik Allah. Kita hanya sebatas jembatan kesolehan bagi anak kita. Nah, biasanya kita tuh mengadu kepada Allah ketika ada masalah. Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah mengatakan ada 3 macam bentuk pengaduan manusia. Perhatikan Pak, penting. Ya. Mungkin nanti bisa setelah selesai ada door prize kali Pak RW ya. Biar yang bisa jawab ada hadiah dari Pak RW insyaallah. Ya. Pak RW dengan Pak Cepri dengan Pak Tri insyaallah ya. iPhone insyaallah dengan Samsung. Ya. Amin. Siap ya Pak. Udah cemas banget ya. Hancur kayak gue salah undang Ustaz ini ya. Ya minimal ada AC sama kipas angin lah sebagai hadiah. Tapi TPKM betul ya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, 3 bentuk pengaduan manusia kepada Allah. Yang pertama, ada manusia, kita ini manusia, mengadukan Allah. Ada hamba mengadukan Allah kepada manusia. Kita ini hamba. Ada hamba mengadukan manusia kepada Allah. Pernah nggak kita rasakan Bapak Ibu? Pernah. Bapak datang ke Pak RT, ya Allah, anak saya susah amat ya akhirnya ya Allah. Saya udah puasa Senin Kemis, bahkan saya belajar puasa Nabi Daud selama setahun untuk doain anak saya. Kok nggak berubah ya? Saya nggak ngerti kenapa Allah nggak berubah anak saya. Anda sedang mengadukan Allah kepada manusia. Saya besok mau coba, kemarin puasa Nabi Daud, saya besok mau coba puasa Nabi Suhaib. Ibu mengatakan kepada tetangga sebelah, ya Allah, Bu Tuti, ya Allah, saya nggak ngerti suami kok nakal amat di luar, ya main perempuan, bapak-bapak, saya tuh udah tahajud, ya Allah, pagi siang malam saya tahajud banget. Ya lupa keceplosan. Orang kalau udah masalah kan keceplosannya macam-macam, betul ya? Betul Bapak Ibu? Iya, saya udah sedekah. Saat sedekah saya hadirkan wajah suami saya. Tapi kenapa Allah belum berubahnya ya? Anda sedang mengadukan Allah kepada ini poin yang pertama. Yang kedua, hamba mengadukan manusia kepada Allah. Ini yang sering kita lakukan. Ya Allah, anak saya, ya Allah, kabur bawa motor saya, ya Allah. Cicilannya belum selesai, tinggal 3 tahun 11 bulan lagi, ya Allah. Seminggu gak balik-balik, itu motor belum lunas, belum sebulan. Betul ya? Katanya ke Bandung, di Bandung nggak ada. Katanya Karawang nggak ada. Ya Allah, mana tuh anak perempuan, ya Allah. Anda sedang mengadukan manusia kepada Allah. Emang dia susah diatur, ya Allah. Emang tuh orangnya nggak benar, ya Allah. Pergaulannya bebas, ya Allah. Tolong, ya Allah. Gimana anak saya ini? Anda sedang mengadukan manusia kepada Allah. Ya Allah, istri saya, Allah, kalau udah belanja, tawaf 1 tanah haram. Kemarin sa'i di Ayon sa'i, belum banget sa'i, betul ya. Masya Allah. Belum lama lontar jumroh di Tamrin City, ya Allah. Lontar jumroh itu belanja, betul ya. Ya Allah,
Dibini nggak puas-puas ya Allah, masya Allah. Padahal saya udah minta kepada beliau untuk qanaah menerima apa adanya, tapi hatinya liar, nuntut saya terus. Saya kesal ya Allah, kalau begitu apa ganti casing atau gimana ya? Mohon maaf ini ya. Iya. Anda sedang mengadukan manusia kepada Allah. Ya Allah, abang saya ya Allah, dia ngambil warisan adik-adik saya, dia kabur ke Kalimantan ya Allah. Sekarang nggak tahu rimbanya di mana. Hampir lebih 5 miliar dipegang dia semuanya. Anda sedang mengadukan manusia kepada Allah. Bejat banget dia. Nggak benar jadi anak dari orang tua kami ya Allah. Bapak Ibu, hal seperti ini tidak salah, namun kurang greget dan kurang maknyus. Imam Ibnu Al-Jauziyah mengatakan, kalau kita ingin betul-betul meminta kepada Allah Pak, dan mendapatkan hebatnya pertolongan Allah, jawabannya datang kepada kita, lakukan poin yang ketiga. Apa itu? Hamba mengadukan kepada Allah tentang dirinya yang hina, tentang dirinya yang berdosa. Anak yang nakal kabur, Anda tidak mengatakan anak saya yang salah ya Allah. Anda mengatakan ya Rob, anak saya salah, anak saya nakal karena anak saya yang salah. Saya dulu SMA bejat ya Allah, SMP nggak sholat ya Allah. Kadang sholat, kadang enggak ya Allah. Ya. Anak saya perempuan ngayap, nggak pulang-pulang, wajar emaknya bandel waktu SMA ya Allah, nggak pakai kerudung, pacaran di bawah pohon sengkot sampai jam 2 malam. Coba, betul nggak kayak gitu? Ya, ini lebih wise, lebih bijak dalam kehidupan kita. Pertanyaannya, ada dalilnya nggak? Ada dalilnya Pak. Apa itu? Nabi Adam alaihissalam dilemparkan oleh Allah dari surga menuju bumi. Nabi Adam tidak mengatakan ya Rabb, yang salah iblis, saya dilempar ke bumi, dihukum ke bumi, yang salah iblis, dia menggoda diriku dan membujuk hari istri. Yang kedua, yang salah, orang yang salah, makhluk yang salah dan istriku ya Allah, dia terbujuk rayu, terprovokasi oleh iblis. Salah saya apa ya Allah? Bukan itu yang diucapkan oleh Adam. Tapi Adam mengatakan, saya yang salah ya Allah, bukan mereka, saya yang salah ya Allah. Doa itu dicantumkan dalam surat Al-A'raf, Rabbana zalamna wa illam taghfir lana wa tarhamna. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kalau kita ingin bijak dalam hidup, ingin tentram rumah tangga, ingin kuat dan kokoh pasangan hidup kita, harus jangan sok merasa benar. Turunkan garis kebenaran kita, Bapak. Ya, hanya masalah anak saling salah-salahan antara suami istri. Ya, anak ayah kemana tuh? Anak situ yang lahirin. Ada begitu Bu? Ada nggak begitu Bu? Nah situ laki-laki. Ya kalau laki kalau nggak ada perempuan ya nggak bisa berantem tuh. Masalah anak nggak pulang, masya Allah itu. Kan ada seperti itu masalah-salah. Ya. Pulang suami nggak ada makanan, dimarahin istrinya. Iya. Hampir mau ditempeleng, tapi kasihan perempuan, istrinya sedang sakit tapi ditoyor. Oh gitu, udah sangat pokok loh. Suami pulang bukan yang masak, masya Allah, nangislah si istri. Ya, tidur ngadep tembok, buat status jahat. Perempuan begitu. Ya. Karena mau status di WA 23.15. Dasar suami udah kayak pohon pisang. Dalam itu Pak. Dasar suami udah kayak pohon. Nah pagi-pagi pada nanya semua, Bu Haji apa tuh suami pohon pisang? Iya Bu, suami saya pohon pisang. Punya jantung gak punya hati. Ya,
organ jantung nggak punya hati. Ada bu begitu bu? Ada yang jawab ada. Iya. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ini satu tarbiyah, pendidikan dalam sirah nabawiyah, begitu ya. Maka Nabi lebih banyak menyalahkan diri. Ya Allah, hamba-Mu lemah di hadapan Engkau wahai Maha Kuat. Hamba-Mu hina di hadapan Engkau wahai Maha Suci. Ya Rabbal mustada'afin. Wahai Tuhan orang-orang yang lemah, kepada siapa lagi aku berlari? Kemana lagi kecuali kepada Engkau ya Allah. Luar biasa Pak. Sudah selesai doa, beliau pulang ke Mekah Al-Mukarramah. Di Mekah itu tidak pulang ke rumahnya karena rumahnya sedang diintai oleh orang-orang kafir Quraisy. Maka beliau ke rumah bibinya bernama Maimunah. Tidur di situ, datanglah Jibril membawa buraq dan Jibril membelah dadanya. Diambil air zam-zam di sebuah bejana terbuat dari emas, dicuci jantungnya, hatinya, kemudian dikembalikan dan Allah memberikan tasliyah hiburan untuk sang Nabi. Masya Allah. Ya, dari Mekah ke Palestina, dari Palestina ke Sidratul Muntaha. Buraq asal kata dari barkun, kilat Pak. Berarti kecepatannya luar biasa. Sehingga ayat tentang Isra wal Mi'raj dibuka dengan kata Subhanalladzi asra. Subhana, maha suci Allah. Artinya akal manusia, nalar manusia kagak bakal sampai untuk menelaah itu semuanya, nggak sampai. Karena itu bicara tentang quwwatul iman, kekuatan iman, Pak. Kalau bicara iman itu tidak nampak. Arus listrik nggak nampak, tapi ada lampu nyala, ada AC dingin, ada kipas angin muter. Arusnya nggak kelihatan, Pak. Orang-orang beriman itu tidak nampak imannya, tapi tutur katanya lembut, ucapannya kebaikan, diamnya penuh dengan doa, doanya diam-diam, langkah kakinya di jalan taat, tangannya bergerak menolong orang. Imannya tidak nampak, tapi kebaikannya dirasa oleh orang. Ya Bu, ya itulah iman. Iman itu adalah keyakinan. Bapak Ibu datang ke rumah sakit demam diri ini, tubuh ini, dokter mendiagnosa ibu bapak Anda tipes. Ini obatnya 1 kali 4, 1 kali 2, 3 kali 2, 9 kali 8. Contoh Bu, nggak usah sewot, biasa aja ya. Ini Masya Allah. Serta merta Anda langsung pulang ke rumah melahapnya tanpa Anda menanyakan apa komposisi obat tersebut, tanpa Anda menanyakan siapa dokter itu, dari mana alumninya, jebolan mana dia, berapa IP-nya dan sebagainya. Nggak pernah kepo kita usah begitu. Betul Bu? Tapi kenapa Anda langsung menelan obat itu? Karena yakin. Bapak Ibu naik pesawat nggak pernah menanyakan siapa pilotnya. Duduk manis di seat yang kita tempati. Anda naik kereta tidak pernah menanyakan kepada siapa masinisnya. Anda naik kapal api tidak pernah menanyakan siapa nakodanya. Betapa kita yakin dengan masinis, dengan pilot, dengan nakoda dan dengan dokter. Kenapa kita tidak yakin dengan Allah Rabbul Alamin, pengatur alam semesta ini? Mana yakin kita? Betul Bapak Ibu? Halo Bu? Ya. Rizki datang, ada 2 macam rizki. Rizki yang manusia mengejarnya, ada rizki yang dikejar oleh manusia. Manusia mengejar rizki, ada rizki mengejar manusia. Pilih mana Bapak Ibu? Pengennya rizki mengejar manusia. Pengen begitu Bu? Ngerasain nggak kira-kira? Ngerasain tuh di depan Ibu Senek. Betul nggak kira-kira? Kita nggak pernah minta, udah ditentengin. Mana gambar bocah lagi di depan. Ini acara TPK, acara apa itu? Ini mohon maaf panitia,
habis pengajian biasanya Pak. Tapi kita baik sangka khawatir panitia repot nggak ikut ngaji, maka prasmanan di skip. Fokusnya pengajian. Amin ya robbal. Bapak Ibu masuk tadi nggak doa minta snack udah datang. Saya belum minta, saya yakin ditentengin sesuatu. Saya yakin. Maaf biasanya begitu Pak. Gitu ya, rata-rata gitu. Amin. Ada yang kode keras. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini luar biasa, Pak. Iya, tasliyah. Apa hikmahnya itu? Dicela, dicaci maki, dilemparin bebatuan, pulang ke rumah mendapatkan hiburan dari Allah, undangan dari Allah ke langit. Apa artinya Bapak Ibu? Inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Bersama kesulitan itu akan ada kemudahan. Itulah keimanan yang kita harus munculkan. Iya. Bukankah setelah hujan itu akan muncul pelangi? Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada hambanya kesulitan, nggak mungkin tanpa ada solusi. Pabrik gembok Bapak Ibu tidak akan pernah menciptakan membuat gembok tanpa kunci, nggak mungkin. Anda beli material Pak, beli gemboknya tuh, ya ini Mas, kunci nggak ada, kunci lagi, beda lagi tuh ya. Kesel kita. Setiap material itu menjual gembok berikut dengan kunci-kuncinya. Bapak Ibu, Allah pun memberikan ujian dengan solusinya, memberikan masalah dengan solusinya. Insya Allah ini yang kita munculkan Bapak Ibu. Ya, nih Bapak Ibu, di Grand Wisata ada seorang ibu 15 tahun gak punya anak. Kemudian ikhtiar dengan cara bayi tabung. Ya, RSCM Singapura sampai ke Jerman. Habis angka 3M. Ibu punya uang 3M? Hah? Ember 3M. Tapi dari wajahnya saya yakin punyalah 3M. Amin. 3M itu 5.550. 3M namanya 5.500. Ini betul-betul Bapak Ibu uangnya habis bisa diangkat ya. Ini kalau begini udah kayak pengantin sunat. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sudah habis 3 miliar Pak, dan tak kunjung terbuahi rahimnya bayi. Apa yang dia lakukan? Temannya mengatakan banyak-banyak datang kepada orang soleh, minta nasihatnya. Masuk ke dalam hati, dia datangi kiai Pak, pesantren. Diceritakan semuanya. Apa kata sang kiai? Pak, Bu, kalau nggak punya anak, jalan yang pertama adalah terima dulu. Ini ujian dalam hidup. Oh nggak bisa Pak, saya nggak bisa menerima. Kenapa loh? Adik-adik saya anaknya 5, 4, 3. Saya kakak sulung ini. Keturunan ayah ibu saya keturunan yang subur. Suami saya keturunan subur juga. Saya nggak terima. Kata si bapak, kalau kamu nggak menerima gimana? Nggak bisa. Allah kesal. Bapak Ibu, mohon maaf, Anda punya anak SD kelas 2, betul ya? Dia ulang tahun, Anda berikan mainannya yang harganya Rp75.000. Mobil-mobilan pakai baterai. Iya, adik sayang, buat ulang tahun, buat milad sayang, semoga tambah soleh. Dia bukan ya Allah, mama jadi ngerepotin. Mama nggak usah beli mainan, udah. Nanti besok-besok mah ditabung aja uangnya. Yang penting aku minta ridho mama. Anak itu rajin semuanya ke masjid. Anak itu rajin belajar, ya prestasi di sekolahannya. Tapi dia mengatakan, enggak udah, ayah mama gak usah repot-repot, udah mah pokoknya aku. Yang penting ayah mama sayang sama aku.
netes ke mata kita. Betul nggak? Satu waktu kita akan cari duit, kita akan muliakan anak kita semulia-mulianya. Betul tidak? Berbeda saat kita punya anak tuh, yang kita kasih hadiah mobil-mobilan dari baterai, harganya 75.000 rupiah, yang kita beli dari Shopee, Tokopedia, Lazada, la haula wala quwwata illa billah. Iya. Anak itu tahu ya, mama mainan beginian. Mama, no, di blok B teman aku mobilnya remote 700.000 rupiah. Teman aku di kelas kapal-kapalannya pakai remote bisa terbang 2,3 juta. Apaan sih beginian? Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, Anda marah. Kita mengatakan ya Allah, nak, masya Allah, Bapak kamu bukan orang kaya banget, nak, masya Allah. Sakit hati mama ngomong begitu. Allah lebih sakit melihat hamba yang gak ridho. Betul. Allah gak suka melihat hambanya membanding-bandingkan nikmatnya dengan nikmat orang lain. Ya Allah, rumahnya besar, ya Allah, rumah saya kecil. Tipe strategis, ya Allah, kamar mandi dekat, ruang tamu dekat, dapur dekat, set nyampe, ya Allah. Kayaknya enakan dia, ya Allah, 3 lantai. Belakangnya 9 lantai, ya Allah, kandang ayam. Ya. Semakin kita membanding-bandingkan nikmat yang ada dengan orang lain, semakin Allah benci dengan kita. Nih Bapak Ibu, Nabi gak banding-bandingkan nikmat. Padahal beliau adalah Rasul pilihan, dijanjikan surga oleh Allah. Tapi ibadahnya hebat, kita tidak ada jaminan surga dari Allah. Ibadah kita memprihatinkan. Duhur kita 2:30, asar 5:30. Subuh duha pakai kunut. Iya. Salat subuh duha pakai kunut, alias telat kita, betul ya? Masya Allah. Sedekah Jumatan kotak amal kita kepala isinya nggak ada, cuma ngepel doang itu lah. Excel. Aduh, Masya Allah. Itu pengen dapat surga, betul ya? Ini Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ini luar biasa. Jadi ketika ada kesulitan, membersami kesulitan itu ada kemudahan. Amin ya Rabbal alamin. Maka si ibu dengan suaminya tentram hatinya, lalu mengatakan, ya Pak Kiai, bismillah, saya ridho. Iya, ridho dulu, nggak punya anak. Ayo bersama sholat. Nah ini Pak masuk pada poinnya. Tadi mau dipanggil, iya. Baru kita poinnya Pak. Sholat. Dia sholat Pak, menjaga sholat 5 waktunya. Masya Allah. Ayo Bapak Ibu fokus sholatnya. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, kita Pak, posisi kita sedang di Sukabumi, Cianjur atau Megamendung di Puncak. Tiba-tiba ponsel kita ada WhatsApp anak ya di Bekasi, ayah mama tolong telepon aku urgent, penting banget. Malam itu kita telepon Pak, susah, sinyalnya nggak ada. Padahal di dalam ini ada 23 giga sisinya. Pertanyaannya, bisa nggak kita komunikasi dengan anak kita? Sinyal tidak ada, tapi kuotanya 23 giga, bisa tidak Pak? Ya. Kenapa tidak bisa? Koneksinya nggak ada, sinyalnya nggak ada. Tapi kalau sinyalnya full, walaupun cuma 1 giga, nyampe nggak Pak? Bisa nggak komunikasi? Bisa nggak ngobrol? Bahkan video call bisa tidak? Bapak Ibu, sinyal. Kadang kita sholat 23 rakaat, 23 giga, sinyalnya nggak ada. Sinyal itu kekhusyuan dalam sholat. Betul. Apalah artinya kita 11 giga, 11 rakaat sholat tarawih nanti, sinyalnya nggak ada, blank. Kata Allah, apaan ini? Ya Rabb, hamba mau sholat enggak sampai sinyalnya. Walaupun 11 giga dia lakukan 11 rakaat, sinyalnya enggak full. Ibu sholat subuh mikirin sarapan pagi bocah. Nasi uduk apa bubur ya? Nasi goreng udah, nonton sayur jauh. Apalagi gorengan banjir depannya. Kayaknya spaghetti campur oncom ya. Kita nih Bapak Ibu, Bu.
kadang kita sholat subuh mikirin sarapan, betul nggak? Kita Pak sholat subuh mikirin rute jalan kantor, betul nggak? Waduh, depan Gramapuri macet, Kartika banjir, lewat pertigaan Uril Albab, waduh mentok, betul nggak? Iya, sinyalnya blank Pak. Padahal qobliyah subuh, sholat subuh udah 4 rakaat 4 giga nggak sampai ke langit. Masya Allah. Pantas hajat kita tidak Allah kabulkan. Masalah hidup kita nggak Allah kelarin. Betul. Iya. Keinginan kita anak yang soleh nggak Allah ijabah, nggak sampai sinyalnya. Nggak sampai Pak. Betul ya. Inilah yang perlu kita perbaiki Bapak Ibu yang dirahmati Allah, salat. Maka jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini alhamdulillah gara-gara kejadian ini bisa istighfar sama kita boleh. Ambil hikmahnya ya. Udah aman-aman. Terkendali. Baik. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini memunculkan satu hikmah yang besar. Al-qudrah al-ilahiyah la yahjuzuha hadizun wa la yahudduha hududun. Kekuatan Allah, kekuasaan Allah tidak ada batasnya. Betul ya? Tidak ada batasnya. Dan tidak bisa dikalahkan oleh kekuatan yang lainnya. Artinya apa? Peristiwa Isra wal Mi'raj ini adalah peristiwa di luar nalar manusia. Betul Bapak Ibu? Ya, sampai ke langit 7, sampai melintasi langit yang ke-7, dan Jibril mengatakan, ya Muhammad, la ini taraktu lah taraktu. Wahai Muhammad, kalau aku bersama engkau selangkah saja, aku akan hangus terbakar. Karena diizinkan oleh Allah hanya engkau saja. Betul ya? Maka Nabi melangkah ke depan dan berhadapan dengan Allah Nur ala Nur, dan Nabi mengucapkan salam penghormatan yang penuh dengan kebaikan dan keberkahan hanya untuk engkau ya Allah. Salam penghormatan takzim yang mulia. Kalimat itu dibaca dengan bahasa Arab, at-tahiyyatul mubarakatus shalawatut thayyibatun. Allah menjawabnya, salam juga untukmu. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Nabi kita bukan tipe orang yang egois. Nabi kita mengatakan, jangan hanya salam kepada kami saja ya Allah, tapi salam juga untuk hamba-hambamu yang saleh. Assalamu alaikum wa ala malaikat bangga dan malaikat seluruhnya mengatakan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Jadi kalimat tahiyat itu Pak, itu maksudnya. Maka orang-orang yang sholatnya baik Pak, mustahil hidupnya gelisah. Kenapa? Karena keyakinan dalam hidup masa depannya sudah Allah atur semuanya. Betul ya? Sudah Allah atur semuanya. Maka kembali pada kisah suami istri yang gak punya anak Pak. Dia tenang hatinya, dia terima semuanya. Karena mengapa? Jalur hidup ini kuasanya adalah Allah. Pulang ke rumah sepekan kemudian bininya nidam. Bulan ke-7 dibawa ke rumah sakit, sehat anaknya. Bulan ke-9 ketika mau proses kelahiran, dipanggil suami istri dan dokter mengatakan, Bapak Ibu, ini anak ada ketuban yang terindikasi virus. Pilih satu di antara dua, anak atau ibunya. Masya Allah. Pulang sebentar ke rumah, dia datangi kiainya. Kata kiainya, sudahlah Bapak Ibu, ayo buka surat Al-Imran ayat 27. Kalau Allah punya kuasa menyelamatkan, tidak ada yang bisa menahannya.
Kalau Allah kuasa untuk mencabutnya, tidak ada yang bisa menolaknya. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man wa tanzi'ul mulka mimman. Mudah Bapak Allah, Bapak Ibu. Kalau Allah hendak memberikan nikmat kepada hambanya, ya dengan tiba-tiba nggak ada yang bisa menahannya. Siapa itu? Tukang es teh manis. Betul ya? Yang jualan itu Masya Allah hanya karena mendengar kata-kata dasar glodok. Betul ya? Langsung Pak 11 travel umroh siap-siap mengumrohkannya dan terindikasi dia punya uang sampai 700 juta rupiah.